Saudara, di tahun 2024 atau di terakhir pemerintahan Joko Widodo, anggaran pertahanan dinaikkan 4 miliar dolar Amerika Serikat. Apa urgensi peningkatan anggaran pertahanan ini? Kita bahas malam hari ini bersama dengan anggota Komisi 1 DPR, Bobi Adityo Rizaldi yang sudah bergabung di studio. Selamat malam Mas Bobi. Selamat malam Mbak Audrey. Kita juga hadir pengamat militer Khairul Fahmi melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mas Khairul. Selamat malam. Selamat malam Mas Khairul. Saya mau ke Mas Bobi dulu. Mas Bobi, sebenarnya apa sih urgensi kenaikan anggaran pertahanan di tengah tahun politik? Jadi sebenarnya pertama saya ingin menyampaikan mengenai kenaikannya. Jadi kenaikannya ini bukan sekarang sebenarnya. Jadi di RPJMN 2020-2024 memang anggaran PLN itu ada 20,75 miliar dolar. Nah, tetapi di tanggal 27 Desember tahun 2022 itu dinaikkan. Jadi dinaikannya itu sudah di bulan Desember 2022 menjadi 25,75. Dan saya rasa bisa dilihat juga di dalam rilis resmi dari Kemhan, justru malah pas bulan revisi itu kan ada berapa kali ya, ada ketiga dan keempat. Revisi ketiga itu justru bulan Mei tahun 2023 itu malah sempat jadi 34 miliar dolar karena ada 71 program yang PSP-nya itu belum ditetapkan. Jadi artinya ini bukan dadakan? Bukan, justru dari rencana yang menjadi 34 miliar dolar di bulan Mei dengan rapat yang barusan disampaikan bulan November 2023 itu kembali lagi ke sebelumnya 25 miliar dolar. Kenapa ada kenaikan? Pertama, ada beberapa, kalau tidak salah kami kan tidak masuk di dalam satuan 3, tetapi di anggaran kan kita tahu posturnya. Posturnya itu kan ada rupiah murni, ada PLN, ada pendanaan dalam negeri. Nah, ada beberapa hal teknis seperti pembelian alutsista dari... Karena naiknya nggak main-main loh, 61,7 triliun rupiah Mas Bobi. Oh enggak, yang naiknya itu dari RPJMN ya, naiknya itu hanya 4 miliar dolar. Nah, jadi totalnya itu adalah tidak mempengaruhi pagu yang sudah dibuatkan sebelumnya. Kenapa? Karena ada misalkan dari Turki, ada kenaikan kurs karena dia inflasi. Lantas ada beberapa dinamika, kita mau beli Sukhoi, nggak jadi beli Sukhoi, belinya alutsista yang lain yang harganya lebih mahal. Jadi sebenarnya itu tidak ada penambahan yang dikatakan mendadak. Kalau dikatakan ada penambahan dari RPJMN itu betul, tapi penambahannya itu sudah disepakati tanggal 27 Desember 2022. Justru dalam revisi keempat yang itu di tahun 2023 Mei 34 miliar, tapi karena Kemenko tetap kekeh yang ada PSP-nya atau penetapan sumber pembiayaannya hanya 25. Jadi artinya sudah mulai di 2022 ya? Iya, betul. Saya akan ke Mas Khairul dulu, Mas Bobi. Mas Khairul, sebenarnya yang dilihat urgensinya apa sih? Ada penambahan alokasi belanja nih untuk alutsista? Iya, ya tadi saya mau ini dulu ya, mau komentar soal apa namanya. Silakan. Sebenarnya ini ya yang kita pahami bahwa kita ini tidak cuma sedang menghadapi agenda politik elektoral ya, tapi di sektor pertahanan kita juga sedang menuju tenggat waktu pencapaian target kekuatan pokok minimum MEF ya. Kemudian secara faktual kita juga sedang dihadapkan pada masalah kesenjangan antara kondisi kekuatan faktual dengan kebutuhan penambahan dan permajaan alutsista, termasuk untuk meningkatkan kemampuan pemeliharaan alutsista yang sudah ada. Nah, ya artinya tadi juga sudah disampaikan secara rinci oleh Mas Bobi, pembahasannya itu sudah berapa lama. Artinya ini tidak juga ujuk-ujuk dalam satu hari kemudian muncul keputusan ini, tidak. Ini kan concern pemerintah sudah beberapa waktu gitu ya. Ini pemerintah kan ingin kita lihat punya concern untuk mengejar target capaian ya. Sekaligus juga menghindari potensi kegagalan operasional dan resiko insiden alutsista. Kita tahu beberapa kali kejadian alutsista karena alutsista tua, pemeliharaannya buruk, misalnya gitu ya. Sementara jadi tidak masalah ya dengan kenaikan anggaran itu ya? Ya sebenarnya itu sebenarnya kalau kita bilang tidak masalah, ya ini dengan adanya tambahan anggaran ini setidaknya pemerintah menjadi sedikit lebih leluasa gitu ya untuk merealisasikan
sejumlah rencana pembangunan postur pertahanan termasuk komitmen-komitmen pembelian alutsista yang sudah ditandatangani sebelumnya ya. Kemudian juga kelanjutan rencana-rencana belanja yang lain dalam rangka akselerasi capaian IMF itu. Jadi saya kira ya tidak masalah kalau kemudian semuanya dikaitkan dengan tahun politik, ya nggak ada yang jalan nanti pekerjaan pemerintah ini, agensi PR pemerintah. Oke, tapi masalahnya kan dananya juga diambil nih dari pinjaman luar negeri, alias kita ngutang. Ya, selama ini alutsista impor itu kita selalu belanjanya itu melalui skema pinjaman luar negeri, nggak pernah enggak. Cuman ya baru kali ini aja jadi sorotan luar biasa gitu ya. Cuman perlu concern mungkin ya nanti karena ini ada tahun politiknya ya pengawasannya saja lah yang kita concern. Tapi kalau soal agenda belanjanya ini sesuatu yang diperlukan memang ya. Jadi soal pengawasannya ya yang harus dititik beratkan ya Mas Khairul ya. Oke, Mas Bobi, ini gimana caranya soal pengawasan belanjanya untuk apa saja, alokasinya untuk apa saja? Karena kan untuk keterbukaan kerahasiaan negara untuk tata kelola anggarannya kan tidak terbuka ya kan, demi alasan kerahasiaan negara. Jadi gini, kalau dalam perencanaannya parlemen dalam menyetujui anggarannya betul berdasarkan keputusan MK 2014 kita tidak bisa masuk satuan 3. Tetapi dalam pelaksanaan procurement atau pengadaannya itu ada 7 instrumen pemeriksaan yang itu adalah instrumen negara semua. Dan itu tidak ada namanya rahasia, semua pasti namanya beli barang ya pasti ada pemeriksaan. Itu mulai dari Inspektorat Jenderal, ada dari BPK, untuk membuat DIPA-nya ada dari BPKP. Lantas dalam pengawasannya di masing-masing matra juga mereka ada pengawasan lagi, ada bea cukai, ada pajak. Karena walaupun pembelian itu bebas pajak tetap saja harus dihitung kan apakah benar ada barangnya atau tidak. Jadi instrumen pengawasan dari pemerintah sendiri. Karena gini Mas Bobi, ini kan meskipun tadi disebutkan sejak tahun 2022 ya sudah ada wacananya, tapi kan ini kan di masa pemerintahan terakhirnya Pak Jokowi, di tengah tahun politik juga lagi di mana Menhannya sendiri Pak Prabowo kan akan maju sebagai capres. Oh jadi begini, itu maksudnya, jadi sebenarnya kenaikan ini pun pelaksanaannya atau yang kalau misalkan dalam skematik pinjaman luar negeri itu ada namanya PSP, penetapan sumber pembiayaan. Jadi mau pinjam kredit pun kalau PSP-nya belum disetujui oleh Kementerian Keuangan ini tidak bisa dilakukan. Nah, yang 25 ini itu sebenarnya sudah ditentukan, sudah ditetapkan di bulan Desember tahun sebelumnya. Di 2022 dan diketok palu pada saat rapat tertutup antara Kapolri, Panglima dan juga tidak, justru itu kembali. Jadi kan itu tadi yang saya bilang revisi ketiga itu kan sebenarnya dari RPJMN 20,75 menjadi 25,75. Revisi ketiga bulan Mei itu ada wacana kenaikan program berbagai macam lah itu, jadi 30. Tetapi yang di rapat yang katanya barusan itu justru kembali lagi ke program sebelumnya yang sudah disetujui PSP-nya oleh Kemenkeu. Jadi maksudnya tidak ada penambahan baru dan tidak merubah postur apapun di APBN 2024. Mas Khairul, ini anggarannya sudah disetujui. Nah, gimana caranya bentuk pengawasannya? Karena kan rasanya tidak diperbolehkan ya untuk mengetahui semuanya dengan sistem keterbukaan dengan alasan kerahasiaan negara ini. Ya, saya yakin dengan pengawasan ini juga bisa berjalan kok ya, bisa berjalan, apalagi ya DPR juga punya peran dalam hal ini ya, pengawasan parlemen. Kemudian ya ada beragam ya tadi pemeriksaan, ada beragam kerja pertanggungjawaban yang harus ditunjukkan begitu ya. Dan itu kan tentu tidak main-main, apalagi ini kan impor ya sebagian besar ya, nanti yang akan dibelanjakan ini impor, tentu ini pihak sananya juga pasti kan akan butuh pertanggungjawaban juga kan. Jadi saya kira ini butuh pertanggungjawaban dan juga pengawasan Mas Khairul ya. Oke, terima kasih Mas Khairul dan juga Mas Bobi. Anggarannya sudah diketuk palu, tinggal pengawasannya yang perlu kita jaga. Terima kasih sekali lagi Mas Khairul dan juga Mas Bobi. Sehat selalu semuanya.